Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada program acara kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, memahami dan mengkaji seluk-beluk hukum-hukum muamalah. Pada sesi sebelumnya kita telah berbicara bahwa salah satu prinsip besar dalam akad muamalah, bahwa setiap transaksi itu harus didasari oleh asas suka sama suka, sehingga tindakan apapun yang menyebabkan hilangnya asas suka sama suka, keterpaksaan, intimidasi, ataupun rasa sungkan, rasa malu, itu sangat berpengaruh pada keabsahan suatu transaksi. Suatu transaksi yang dilakukan secara terpaksa dan pemaksaan ini terjadi dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka menyebabkan akad itu bisa dikatakan batal ataupun tidak sah. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kesempurnaan kerelaan adalah adanya rasa sungkan ataupun malu. Karena itu jangan sampai mengkondisikan penjual atau lawan transaksi Anda, baik itu penjual ataupun pembeli, penyewa ataupun pemilik barang, sampai akhirnya dia merasa terpaksa menyewakan atau menjual karena merasa sungkan ataupun merasa segan. Pada sesi ini saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan beberapa kaidah yang itu merupakan dasar untuk kemudian kita dengan mudah memahami penjabaran para ulama, para ahli fikih tentang hukum-hukum perniagaan. Perlu difahami bahwa akad jual beli itu adalah satu tindakan hukum. Akad jual beli itu adalah satu tindakan hukum yang memiliki efek, yang memiliki konsekuensi hukum. Salah satunya adalah pemindahan kepemilikan. Ketika Anda menjual, maka berarti kepemilikan barang akan berpindah dari diri Anda menjadi milik pembeli. Ketika Anda membeli suatu barang, maka itu memiliki konsekuensi hukum, yaitu Anda harus melakukan pembayaran. Demikian pula ketika Anda menyewakan ataupun ketika Anda menyewa, itu adalah suatu tindakan hukum. Ketika Anda menyewa, itu adalah satu tindakan hukum yang menghasilkan satu konsekuensi hukum pula, yaitu Anda harus menyerahkan barang yang Anda sewakan untuk dimanfaatkan dalam tempo waktu yang jelas yang telah disepakati oleh siapa? Penyewa. Demikian pula sebaliknya, ketika Anda menyewa, Anda harus melakukan pembayaran uang sewa dan berbagai hukum yang terjadi pada akad sewa menyewa. Karenanya, agar akad ini memenuhi kriteria syarat yang seutuhnya, Anda harus memastikan bahwa lawan transaksi Anda betul-betul orang yang cakap hukum, orang yang secara syariat dikatakan rasyid atau baligh, ya, cakap hukum untuk melakukan akad atau melakukan satu transaksi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menjelaskan, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Janganlah engkau berikan harta yang telah diamanatkan untuk kalian jaga, untuk kalian rawat, yaitu hartanya anak-anak yatim. Jangan kau berikan kepada mereka, anak-anak yatim yang masih berstatus sufaha, nalarnya belum sempurna, perkembangan kedewasaan mentalnya belum sempurna, sehingga mereka belum cakap untuk membelanjakan harta dan juga belum mampu untuk menjaga hartanya. Namun tentu kecakapan hukum untuk melakukan tindakan pada harta, berdagang, berjual beli, sewa menyewa, itu perlu proses, ya.
perlu proses pembelajaran dan pembiasaan. Karena dalam pepatah dikatakan ala bisa karena biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, tegaskan dalam ayat selanjutnya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Lakukanlah pengujian kepada anak-anak yatim ketika mereka telah menginjak umur baligh. Uji mereka untuk melakukan transaksi ataupun menjaga dan merawat atau bahkan menginvestasikan, mengelola harta warisan yang mereka miliki. Fa in anastum minhum rusydan, dan kalau engkau sudah mendapatkan indikasi ataupun bukti-bukti konkret bahwa anak-anak yatim tersebut telah cakap hukum, telah cukup cakap, ya, telah cukup terbukti bahwa dia memiliki kecakapan untuk membelanjakan, merawat, menginvestasikan, menjual belikan harta yang dia miliki, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka segera serahkan kepada mereka kekayaan yang mereka miliki untuk mereka kelola sendiri, untuk mereka belanjakan sendiri, untuk mereka jual belikan sendiri ataupun mereka investasikan sendiri. Ini menjadi satu ketetapan. Ayat ini telah menetapkan dan telah disepakati pula oleh para ulama bahwa orang yang tidak cakap hukum maka dia tidak boleh melakukan transaksi. Karena itu pastikan ketika Anda hendak bertransaksi dengan orang lain, pastikan bahwa lawan transaksi Anda adalah orang yang cakap hukum, yaitu telah baligh dan layak secara tradisi bahwa untuk melakukan suatu transaksi. Ya, ini kecakapan model pertama, yaitu secara personal dia cakap hukum, tidak ada cacat hukum untuk melakukan transaksi. Kemudian yang juga perlu disampaikan di sini, bisa jadi secara prinsip seseorang itu telah dikatakan cakap hukum, memiliki kemampuan kapasitas untuk menjaga, membelanjakan atau memperjualbelikan kekayaannya atau hartanya. Tetapi kadangkala dalam beberapa kondisi ada satu kasus, ada satu alasan yang menyebabkan dia terhalang atau diponis tidak lagi cakap hukum atau memiliki cacat hukum untuk melakukan transaksi pada harta kekayaan yang dia miliki, yaitu karena orangnya sedang dalam kasus dipailitkan. Sedang dalam kasus apa? Dipailitkan. Karena hutang yang harus dia bayar ternyata lebih besar dibanding aset yang dia miliki. Maka ketika para kreditur menuntut agar orang tersebut segera melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan mereka tidak siap untuk memberikan tangguh lebih panjang dibanding waktu yang telah disepakati, maka dalam kondisi semacam ini dia secara hukum akan dikatakan sebagai mahjur, dipailitkan oleh pengadilan sehingga tidak lagi dia bisa mengeksekusi ataupun memperdagangkan ataupun memperjualbelikan harta kekayaan yang dia miliki. Dia hanya boleh membelanjakan sebatas untuk makan dan minum saja, untuk mencukupi menafkahi anak istrinya saja, kebutuhan primer, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, apalagi tersier, apalagi bersenang-senang, ya, tidak. Dan dia juga tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan, ya. Dia tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan sebagian apalagi seluruh harta dia. Walaupun itu pemindahan itu tidak melalui jalur jual beli, misalnya dengan jalur hibah, ya. Tindakan hukum apa saja yang berdampak pada pemindahan kepemilikan atau berdampak pada adanya munculnya kewajiban baru dalam sebagian harta yang dia miliki, maka itu dianggap batal demi hukum, atau ini yang disebut dengan al-mahjur li haqqi ghairih. Orang yang dipailitkan karena adanya tuntutan dari pihak kreditur. Ketika ini terjadi,
maka pengadilan akan menyerahkan asetnya itu kepada pihak kurator, pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menilai asetnya, menginventaris asetnya, kemudian menjualnya secara terbuka, dan kemudian hasilnya untuk disalurkan dan distribusikan kepada para kreditur orang tersebut. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di antara kaidah yang perlu difahami sebelum kita masuk pada inti permasalahan, yaitu seluk-beluk hukum perniagaan, maka perlu difahami, perlu disampaikan bahwa perniagaan itu asasnya atau tujuannya adalah menuruti kemauan masing-masing. Kemauan masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, pemilik barang dan penyewa. Karenanya dalam akad jual beli atau yang serupa akad komersial lainnya, orang yang melakukan transaksi, penjual ataupun pembeli, pemilik barang ataupun penyewa, punya kelapangan yang selapang-lapangnya untuk membuat suatu agreement, suatu kesepakatan, baik itu persyaratan ataupun yang lain. Ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam berkewajiban untuk memenuhi, menjalankan persyaratan yang telah mereka sepakati. Ya, persyaratan yang telah disepakati sama mereka. Sehingga selama persyaratan itu tidak bertabrakan, ya, tidak berbenturan, tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, maka hukum asalnya adalah boleh mengadakan persyaratan-persyaratan semacam itu. Kenapa? Karena hukum asal dari persyaratan itu adalah halal dan tidak haram, ya. Karena memang akad perniagaan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sehingga tidak ada batasan dalam persyaratan yang boleh diajukan atau dipersyaratkan dalam akad, selama persyaratan tersebut tidak bertabrakan dengan hukum-hukum Islam. Sehingga Anda boleh mengajukan satu persyaratan, dua persyaratan, ataupun lebih. Baik, pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pembahasan atau memulai kajian kita pada hukum-hukum muamalah perniagaan dengan mengkaji, membaca penjelasan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah dalam kitabnya Matnul Ghayah fil Ikhtisar, atau yang sering dikenal dengan Matnut Takrib atau Takrib Abu Syuja'. Satu matan kitab fikih yang sangat familiar di kalangan para penganut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengawali pembahasan ini dengan mengatakan, qala al-buyu'u thalathatu asya'. Katanya, perniagaan itu secara global dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Katanya yang pertama, kelompok atau model jual beli yang pertama adalah menjual belikan ainin musyahadah. Sesuatu objek barang yang musyahadah, yang hadir di tempat, disaksikan langsung oleh penjual dan pembeli, hadir langsung di hadapan penjual dan pembeli. Maka hukum asalnya transaksi semacam ini, jual beli atau memperjualbelikan barang yang ready dan hadir, sehingga penjual bisa menyerahkannya kepada pembeli secara langsung dan pembeli bisa langsung menerima barang tersebut secara langsung pula, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh selama barang tersebut barang yang halal, memiliki manfaat atau ada
gunanya. Ya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menegaskan bahwa hukum asal jual beli itu adalah halal wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah itu telah menghalalkan praktek jual beli. Ya. Kemudian model kedua, wa bai'u mau syai'in mausufin fi dhimmah fa jaizun aidan. Yang model kedua adalah memperjualbelikan objek barang atau memperjualbelikan barang namun barangnya tidak ada di majelis. Tidak hadir di saat transaksi. Namun yang diperjualbelikan adalah kriteria barang. Yaitu ketika Anda sebagai penjual memperjualbelikan, menyatakan kepada calon pembeli, saya siap, saya bisa, saya berkomitmen untuk menjual barang dengan kriteria 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai barang tersebut betul-betul jelas, tidak tersamarkan lagi bagi pembeli ataupun bagi penjual. Kriterianya betul-betul tuntas, sehingga seakan-akan karena deskripsi barang tersebut telah dijabarkan dengan detail, maka seakan-akan barang itu hadir. Ya, sekali lagi, karena deskripsi barang itu disampaikan dengan detail, seakan-akan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, seakan-akan melihat langsung atau seakan-akan ada visualisasi, ya, tervisualkan, tergambarkan di otak, di hayalan penjual dan juga di hayalan pembeli, dan gambaran antara kriteria barang atau gambaran barang yang ada di otak, di benak penjual betul-betul identik dengan gambaran yang ada di nalar atau hayalan pembeli. Dan skema jual beli semacam ini, yaitu memperjualbelikan barang yang tidak definitif, tapi barang yang disebutkan kriterianya, asalkan pembayarannya dilakukan secara tunai, maka ini disebut dengan jual beli salam. Dan itu sepakat para ulama hukumnya halal. Abdullah bin Abbas satu yang lainnya menceritakan qadima Rasulullah SAW al-Madinah wa hum yuslifuna fi thamari as-sana wa sanatain. Ketika Nabi SAW awal mula hadir di kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, beliau mendapatkan penduduk setempat, yaitu penduduk kota Madinah, yaitu dari kalangan Aus dan Khazraj serta yang lainnya. Mereka biasa memperjualbelikan buah-buahan, biji-bijian yang dideskripsikan secara tuntas selama atau dalam tempo setahun atau 2 tahun. Maka ketika Nabi mendapatkan praktek semacam ini, beliau memberikan satu klarifikasi, satu arahan. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lumin wa kailin ma'lumin wa ajalin wakilin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapapun yang memperjualbelikan sesuatu barang dengan skema salaf, yaitu pembayaran di muka lunas, sedangkan serah terima barang adalah tertunda, ini namanya salaf atau salam. Maka kata Nabi, hendaknya dia, objek yang dia perdagangkan itu, diperjualbelikan tersebut, fi kailin maklum, takarannya jelas, timbangannya jelas, dan ila ajal ma'luf, tempo serah terimanya pun juga jelas disepakati. Tidak boleh ada wilayah yang masih abu-abu, karena adanya wilayah yang abu-abu pada skema salam itu hanya akan menyisakan celah terjadinya sengketa ataupun perbedaan persepsi di kemudian hari. Ya. Ini sekali lagi syaratnya pembayarannya harus dilakukan tunai keras, yaitu tunai tanpa ada yang terutang sedikit pun. Karena menurut penjelasan para ulama, idealnya dalam suatu akad, bila ada salah satu rukun tidak terpenuhi, maka ideal biasanya dalam bab lain itu tidak sah. Contoh, sholat tidak dilakukan salah satu rukunnya, maka tidak sah. Dan dalam jual beli, akad itu terdiri dari 6 rukun.
Pertama, penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, uang atau yang harga, kemudian ijab dan qabul. Idealnya, kondisi idealnya, keenam rukun ini betul-betul ada di saat transaksi dilakukan. Namun kata para ulama, dikarenakan frekuensi jual beli ini sangat tinggi, pengulangannya di setiap hari, di setiap orang, setiap hari kita bisa melakukan berpuluh-puluh transaksi, maka Islam memberikan kompensasi keringanan untuk menunda salah satu objek akad, yaitu barang ataupun uang. Kalau uangnya sudah siap dibayarkan lunas, maka barang yang diperjualbelikan boleh ditunda alias belum ada, belum siap. Tapi kalau barangnya sudah siap, diserah terimakan di saat akad jual beli, maka pembayarannya boleh berjangka. Adapun bila barangnya belum siap diserah terimakan, pembayarannya juga belum lunas karena hanya bayar DP saja, maka ini termasuk akad kalik bil kalik, pembayaran tertunda dengan barang tertunda, maka ini para ulama telah sepakat hukumnya haram. Ya. Kemudian beliau mengatakan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah fajaizun aidan idza wujidat sifah ala ma wusifa bihi, ya. Memperjualbelikan barang dengan kriteria yang telah disepakati, asalkan pembayarannya lunas, maka itu boleh selama betul-betul ketika jatuh tempo penjual mampu menghadirkan barang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Wa bai'u 'ainin ghaibah lam tusyahad fala yajuz. Model ketiga adalah memperjualbelikan barang yang definitif, barang yang sudah ditentukan, namun barang tersebut tidak bisa diserah terimakan ketika akad, baik karena barangnya dicuri, hilang, atau barangnya belum ketahuan, seperti orang yang memiliki ahli warisan dari keluarganya di tempat yang jauh, beda kota, beda provinsi, dia belum tahu seperti apa warisan yang beliau dapatkan, yang ia dapatkan. Bila itu serta-merta langsung dijual belikan padahal dia belum tahu seperti apa kriteria barangnya, dia juga tidak bisa memastikan apakah barangnya masih ada, jangan-jangan sudah dicuri orang, apakah barangnya masih seperti sedia kala atau telah berubah kondisinya. Maka memperjualbelikan barang yang tidak hadir di majelis akad, sehingga tidak diketahui kriterianya, tidak dihadiri, tidak diketahui kondisinya, maka itu tidak dibenarkan. Adapun bila memperjualbelikan barang yang sudah dimiliki, namun saat itu tidak hadir, tetapi penjual bisa memastikan bahwa kondisi barang seperti yang dia sampaikan atau seperti yang diketahui oleh pembeli, sehingga ketika transaksi kapanpun pembeli ingin, maka si penjual bisa menyerahkan barang tersebut, maka ini insya Allah tidak mengapa karena tidak ada unsur gharar. Berbeda dengan kondisi yang semula tadi, karena barangnya tidak diketahuan apakah sudah berubah kondisinya atau tidak, masih ada atau tidak, maka ini memunculkan adanya celah gharar yang sangat besar. Karena itu jual beli barang semacam ini terlarang. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.